Di episode 3 kali ini, suasananya mulai berubah. Cerita makin dalam, makin misterius, dan makin ngeri, tapi bikin penasaran. Awalnya Ajin lagi di jalan. Tiba-tiba, dia ngeliat pemuda yang nangkep pencopet. Refleks, Ajin senyum kecil, bukan karena pencopetnya, tapi karena cowok itu kayak menarik perhatiannya. Dari situ, namanya kebongkar. Choi Jung-ho. Sementara itu, Jung-so, dia kepo, nyari tahu soal Chung-ho, dan ternyata cowok itu dulunya pemain baseball. Jung-so sempat nyaranin biar Ajin pindah rumah, biar jauh dari ayahnya yang tukang mukul itu. Tapi Ajin malah milih kasih uang ke ayahnya, biar nggak diganggu. Pas Jung-so pulang, ibunya marah-marah, nyalahin Jung-so karena terlalu ikut campur masalah Ajin. Tapi Jung-so gak tinggal diam. Dia balik nyerang, bilang kalau justru ibunya lah yang bikin hidup Ajin kayak gini. Hari berganti. Di bus menuju tempat kerja baru, Ajin dengar berita soal kasus penguntit yang nyerang cewek-cewek. Sekarang dia resmi kerja di kedai Jung-ho. Ada cowok tertarik dengan kecantikan Ajin. Saat ditanya punya pacar belum, Ajin menjawab, maaf sudah punya pacar. Teman kerjanya sampai geleng-geleng. Nih orang cantik banget sih, viral pula. Di media sosial foto Ajin rame banget. Ada satu cowok pakai topi kupluk, kelihatannya naksir berat. Di sisi lain, Seo Miri wanita ambisius dari dunia hiburan juga ngelirik Ajin. Dia pengen banget rekrut cewek misterius ini jadi artis. Di kedai, Ajin dan temannya sempat bahas soal Choi Jung-ho, si bos yang doyan nonton baseball. Ternyata bosnya dulu pemain baseball profesional, tapi sekarang pensiun karena cedera. Tiba-tiba datang orang dari agensi olahraga, ngajak Choi Jung-ho balik ke dunia baseball. Malamnya Ajin pulang diantar Jung-so, dan Ajin nyeletuk santai. Menurut Jung-so, apakah pertemuan Ajin dengan Jung-ho adalah takdir? Jung-so menjawab, mungkin dia adalah roh penjaga Ajin. Besoknya, cowok bertopi kupluk itu mulai beraksi. Dia nelpon ke kedai, nanya apakah Ajin udah pulang. Bosnya langsung tutup telepon, karena tahu itu udah kelewatan. Tapi cowok itu malah nekat datang langsung. Untungnya teman kerja Ajin cepet ngusir. Sementara itu, di rumah kakek Jung-so lagi ada acara peringatan mendiang ayahnya. Kakeknya bilang, Jung-so mirip banget dengan ayahnya. Kalimat sederhana, tapi bikin Jung-so senyum haru. Malamnya Ajin sendirian pulang, tanpa Jung-so. Dan disinilah mulai tegang. Si topi kupluk itu ngikutin dari belakang. Awalnya Ajin santai, tapi pas lewat gang sempit, cowok itu nyerang. Untungnya Ajin sempat melawan. Tapi begitu Jung-so nyari, dia cuma nemuin ponsel Ajin tergeletak di tanah. Panik, pasti. Dia marah. Dia nyalahin Jung-so karena telat. Dengan nada dingin, dia ngetes Jung-so. Sejauh apa kamu bisa ngelindungin aku? Jung-so jawab tenang. Apapun, asal gak membunuh. Dan di situ, Ajin nyeletuk pelan. Kalau dia berani membunuh, dia bakal nyuruh Jung-so bunuh ayahnya Ajin. Si topi kupluk itu pun minta tolong. Jung-so akan menolongnya asal semua kejadian ini tak dia laporkan ke siapapun. Jung-so pun menelpon ambulans dan membuang batu yang dipakai Ajin untuk memukul si topi kupluk itu. Saat di depan rumah Ajin, melihat ayahnya sedang menelpon. Dia mendengar kalau Ajin akan dijual. Ajin mendatangi ayahnya. Dikira ayahnya Ajin akan mendorongnya, ayahnya pun marah. Ayahnya pergi meninggalkan Ajin yang kesakitan. Tapi di tangga, ayahnya bertemu Jung-so. Ayah Ajin menasihati Jung-so agar menjauhi Ajin, karena Ajin sangat berbahaya. Melihat Ajin terluka, Jung-so khawatir. Ajin meminta Jung-so memukulnya, karena Ajin mau terlihat diserang oleh penguntit. Jelas Jung-so tak mau. Melihat Ajin terluka saja sudah panik, apalagi memukulnya. Itu membuat Jung-so sedih. Ajin pun mengerti dan tak akan memintanya melakukan itu.
Saat bekerja, bosnya melihat bekas luka di leher Ajin dan menanyakan lukanya, tapi Ajin menjawab kalau dia cuma jatuh. Bosnya mengkhawatirkan Ajin, lalu bosnya berkata kalau Ajin punya kesulitan, Ajin bisa meminta tolong kepadanya, apapun itu, dan jangan sungkan. Semua itu jadi makin ribet karena ayah Ajin ternyata punya bisnis gelap jual kamera tersembunyi. Ya ampun, kayak paket lengkap, brengsek, dan kriminal. Jungso yang lagi nyelidik malah ketahuan. Mereka berantem, 내가 이렇게 인생이 족같아졌다. 죽을 때까지. 네. dan pas banget Ajin datang. Di kantor polisi, bukannya bela Jungso, Ajin malah balik nuduh Jungso penguntit. Polisi pun bingung. Dia memperlihatkan bekas lukanya, Jungso mengelaknya, dan akan memperlihatkan bukti di ponselnya. Tapi ponselnya ada di tangan polisi. Ternyata saat berantem dengan ayahnya, ponsel Jungso jatuh. Jungso masuk tahanan, sementara Ajin pergi dengan ayahnya yang ketawa puas kayak menang lotre dosa. Ajin ingin bertemu Jungso. Dia pun meminta izin ke polisi untuk bertemu Jungso. Ajin bilang ke Jungso, kalau pakai cara Jungso untuk memenjarakan ayah Ajin, paling beberapa tahun keluar dan tak akan mengubah apa-apa. Mulai sekarang, jangan ikut campur lagi. Dan benar aja, caranya ekstrim. Dia bikin skenario kayak seolah-olah lagi diintai penguntit. Ditempelin Hansaplast di kening padahal nggak luka. Saat Ajin sedang bersih-bersih kedai, Choi Jung-ho lihat luka bohongan itu. Langsung panik dan khawatir, menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Ajin menjawab, kalau beberapa hari ini telah diikuti oleh seseorang dan terlibat perkelahian semalam. Sekarang Jungso menginap di kakeknya, jadi Ajin agak takut kalau pulang malam. Bahkan saat mengantar Ajin pulang, bosnya ngasih semprotan merica buat jaga-jaga. Kalau Ajin sedang sendiri, Ajin berterima kasih dan menanyakan apakah bosnya akan menyesal telah membantu seseorang, padahal itu bukan salahnya. Bosnya menjawab kalau dia bukan tipe orang memikirkan penyesalan. Mereka pun sampai di rumah Ajin. Bosnya melihat rumah Ajin kelihatan miris banget. Lalu dia berinisiatif untuk mencarikan rumah baru di dekat kedai. Di depan pintu, Ajin ngeliat paket di depan rumah. Isinya bangkai tikus. Tak jauh dari rumah Ajin, terlihat pria kupluk lari dengan tergesa-gesa. Dari situ kelihatan, Ajin mulai nunjukin sisi gelapnya. Dari atas, dia malah bengong. Bukan karena takut, tapi kayak menikmati kekacauan itu. Tapi saat di bawah, bosnya masih kepikiran. Gimana kalau pria itu balik lagi? Lalu bosnya mengirim pesan kalau dia menaruh tongkat baseball di depan rumah Ajin. Malam itu, saat rekan kerja Ajin pulang minum, dia melihat Ajin di minimarket, sedang dibuntuti oleh pria bertopi kupluk. Belum sempat negur, temannya menyeret dia untuk cepat pulang. Rekan kerjanya pun mau tak mau mengikuti temannya. Gak lama Ajin bikin rencana terakhir. Ajin sengaja membuat rumahnya berantakan seolah-olah ada penguntit yang masuk ke rumah dia. Dia kirim pesan ke ayahnya, suruh datang jam 8 malam. Katanya mau ngasih uang. Paginya Ajin baru sampai di tempat kerja. Tapi Ajin telah ditunggu oleh Seong Miri. Lagi-lagi dia menawari Ajin jadi artis. Tapi tetap saja Ajin menolak. Sekarang dia belum siap. Masih ada tugas yang belum diselesaikan. Seong Miri pun menjawab, tugas apa? Biar dia yang menyelesaikan. Tapi Ajin tak mau. Dia pun pergi. Rekan kerjanya iri karena Ajin mau jadi artis. Ajin menjawab, dia menolak jadi artis karena dia masih nyaman dengan hidupnya. Jungso ternyata masih di penjara karena tak mau melibatkan orang tua dan kakeknya. Saat mau pulang, bosnya menanyakan, gimana semalam? Ajin menjawab dia tidur di rumah temannya. Tapi saat pulang, rumahnya berantakan. Saat mendengar itu, bosnya menawarkan, kalau Ajin bisa tidur di rumahnya, nanti bosnya bisa tidur di rumah ibunya. Ajin berterima kasih dan menyetujui untuk bermalam di rumah bosnya. Tapi saat bosnya menceritakan itu ke rekan Ajin,
Dia teringat kalau Ahjin semalam dibuntuti. Agar mengalihkan obrolan mereka, Ahjin sengaja melukai tangannya. Saat ini ayahnya sedang menuju rumah Ahjin. Tapi saat melihat ke dalam, rumah Ahjin berantakan, ayahnya sih slow aja. Tak merasa khawatir, apalagi kaget. Saat pulang, bosnya memesan teks agar diantar ke rumahnya. Tapi saat di jalan, Ahjin mengirim pesan ke bosnya kalau dia akan mampir sebentar ke rumahnya, dengan alasan dompetnya ketinggalan. Saat sampai di rumahnya, ayahnya mengira kalau Ahjin akan kabur karena menunggunya lama. Ahjin menjawab, bukan hanya ayah yang menunggu, Ahjin juga telah menunggu momen ini. Ayahnya mencurigai Ahjin karena bertingkah tak semestinya. Sebenarnya apa yang direncanakan Ahjin? Ahjin hanya memeluk ayahnya agar tak dicurigai. Lalu ngasih tas berisi potongan kertas. 세상 그렇게 호락호락하지 않아. Ayahnya ngamuk. Ahjin nekat nahan biar topinya nggak lepas dan semua mulai kacau. 일로 와. Bosnya panik, nyetir ngebut ke rumah Ahjin. Sementara Jungso yang baru bebas dari tahanan mencoba menghubungi Ahjin. Bosnya panik, dia telepon polisi tapi lupa alamat Ahjin gimana. Bingung campur panik. Ahjin sudah babak belur dihajar ayahnya. Tapi dia tahu lama perjalanan dari kedai ke rumahnya hanya 10 menit. Jadi dia harus bertahan. Dia memegangi kaki ayahnya agar tak kabur. Tapi Ahjin sudah tak mampu berdiri. Dia menyemprotkan semprotan merica pemberian bosnya. Dari situ ayahnya makin brutal dengan Ahjin. Begitu sampai, bosnya ngelihat pemandangan mengerikan. Ahjin babak belur diserang ayahnya. Tapi sebelum semuanya makin parah, bosnya langsung hantam ayahnya pakai tongkat baseball. Pertarungan singkat tapi brutal. Akhirnya ayah Ahjin tumbang. Bosnya panik, kabur. Jungsu datang tapi terlambat. Dan di akhir, saat semuanya sudah hancur, Ahjin telepon polisi dengan suara lemah. Bilang kalau ayahnya nggak baik-baik aja. Tapi begitu telepon ditutup, wajahnya berubah. Tatapan kosong berubah jadi senyum gila. Dia ketawa, pelan tapi jelas. Tawa orang yang akhirnya lepas dari rantai masa lalunya. Tapi juga tawa seorang psikopat yang menemukan ketenangan dalam kekacauan. Di episode 4 kali ini, suasananya langsung mencekam. Ahjin masih tergeletak di lantai, di sampingnya ayahnya yang sudah nggak gerak. Mata ayahnya masih kebuka, jangan-jangan masih hidup. Seketika wajahnya berubah datar, lalu dia bergumam pelan. Akan lebih baik kalau ayah nggak bangun lagi. Ya, sebenarnya itu tak ada dalam rencana Ahjin. Nggak pakai mikir lama, Ahjin langsung bersih-bersih bukti. Kupluk yang jadi sumber masalah itu langsung dia buang ke kloset. Sama kayak buang mantan toksik. Udah cukup ninggalin trauma, nggak usah disimpan lagi. Besoknya, rumah Ahjin rame kayak pasar malam. Polisi datang buat olah TKP, kamera jepret-jepret. Semua bukti malah ngarah ke bosnya Ahjin. Ya elah, salah sasaran. Nasib si bos bener-bener kayak korban PHP. Bosnya pun dibawa ke kantor polisi. Wajahnya panik, kayak baru sadar dia masuk drama kriminal tanpa audisi. Sementara Ahjin dirawat di rumah sakit. Kondisinya parah banget. Detektif datang nanyain. Dan di ruang sebelah, bosnya lagi diinterogasi. Dia ngaku sempat mukul ayah Ahjin. Tapi katanya nggak sengaja. Kirain tuh penguntit berkupluk. Pas dicek di foto, topinya nggak ada. Detektif langsung mikir keras. Nih TKP kok makin absurd ya? Dan bosnya baru tahu kalau itu ayahnya Ahjin. Dan Ahjin menyuruh bosnya untuk pergi agar tak memperburuk keadaan. Ahjin juga diinterogasi. Katanya ayahnya meninggal jam 12 malam.
Tapi dia baru telepon bantuan jam 3 pagi. Pas ditanya kenapa, jawabnya santai. Saya sempat pingsan. Pingsan sadar telepon pingsan lagi. Ini orang kayak HP lobet tapi maksa nyala. Tapi ya, alasan Ajin masih masuk akal. Dipukulin orang tua sendiri, siapa juga yang kuat? Dan menanyakan kalau tak ada lagi yang ditanyakan, Ajin akan istirahat. Tiba-tiba, detektif ditelepon orang yang bernama Im Yong. Orang dari agensi yang dulu mau rekrut bosnya Ajin. Pas detektif lagi telepon, Ajin yang udah lemes tapi masih kepo, diam-diam nguping dari balik pintu. Ternyata Im Yong nyogok detektif supaya bosnya bebas dan semua tuduhan dilempar ke Ajin. Untungnya, Ajin masih punya sisa tenaga buat mikir. Langsung direkam tuh pembicaraan. Cewek satu ini sakit aja masih sempat buka mode detektif. Sementara itu, Ibu Jung nonton berita di rumah. Pas lihat kabar ayah Ajin meninggal tragis, langsung panik. Dan bener aja, Jungso emang lagi nongkrong deket rumah Ajin. Dia ngikutin detektif yang lagi nyari barang bukti. Ketemu sehelai benang. Cuma benang, begitu Ajin mau keluar rumah sakit, polisi langsung nunggu di depan pintu. Resmi, Ajin sekarang jadi tersangka pembunuhan ayahnya sendiri. Sementara itu, bosnya dijenguk Im Yong. Dia janji bakal mati-matian bantu bebasin. Tapi juga bilang, awas ketipu, tuh cewek ngejebak lo. Bosnya cuma bengong. Di sisi lain, asisten Seomiri datang ke kantor polisi. Bawa artis mabuk yang mau diperiksa. Udah kayak reality show. Artisnya dituntun kayak anak TK habis lomba nyanyi. Asisten itu menekankan artisnya jangan mengacau. Tak berselang lama, Ajin juga sekarang baru sampai ke kantor polisi. Dia melihat Im Yong yang baru keluar dari kantor polisi. Saat masuk, Ajin disuruh menunggu karena detektif sedang menginterogasi artis yang baru masuk. Ternyata artis itu kasus tabrak lari, tapi ada orang lain yang ngaku nyetir. Jadi dia bebas. Luar biasa, dunia hiburan, kalau bukan bakat, ya koneksi. Sekarang giliran Ajin yang masuk ruang interogasi. Ruangannya berbeda. Kedap suara. Kayak studio rekaman, tapi isinya ancaman. Detektif nunjukin bukti baru. Sehelai benang dari kloset. Ajin cuma diem. Pura-pura lemah terus minta segelas air. Air doang, tapi efeknya kayak tombol reset otak. 형사님, Sementara itu, di luar Jungso lagi cari info soal Ajin. Dapat kabar dari orang kepercayaan kakeknya kalau Ajin ditahan karena detektif mendapat bukti baru. Balik ke Ajin, dia mulai akting lagi. Pura-pura kesakitan, pura-pura lagi biar polisi perempuan kasihan. Polisi pun anterin dia ke toilet. Tapi sebelum masuk, Ajin minta tolong untuk mengecek ponselnya. Polisi mendengar rekaman suara detektif korup. Sementara itu, detektif korup lagi santai makan malam. Temennya dapat telepon dari provos. Katanya ada polisi yang mau diselidiki. Langsung panik, lari ke mobil. Tapi waktu digeledah, yang ketemu cuma minuman. Uangnya udah dituker di minimarket. Ya ampun, detektifnya licin kayak belut dikasih minyak. Dia langsung datangin Ajin dan ngancam. Jangan macam-macam, hidup lo abis. Tapi Ajin cuma diem. Di rumah, Jungso makan bareng ibunya. Ibunya bahas soal ayah Ajin yang meninggal. Tapi Jungso santai. Ya udah, bukan keluarga kita lagi. Padahal jelas banget, itu kalimat penyangkalan kelas berat. Di kantor polisi, asisten Seomiri datang lagi. Masih nawarin Ajin buat jadi artis. Katanya kalau mau langsung bebas. Tapi Ajin tahu, bantuan kayak gitu nggak gratis. Pasti nanti disuruh yang aneh-aneh. 사장님 말이 맞아요. Sementara rekan kerja Ajin juga diperiksa.
Pas ditunjukin foto orang berkupluk, dia bilang lupa. Ya jelas lupa, soalnya waktu itu mabuk. CCTV minimarket dicek, tapi wajah orang itu nggak kelihatan. Malah kayak nonton film hantu, ada tubuh, nggak ada muka. Malamnya Jungso datang ke kantor polisi. Dan tiba-tiba dia ngaku. Dia bilang dialah yang bunuh ayah Ajin. Dia ngaku datang ke hotel tempat ayah Ajin nginep jam 12. Bikin penjaga hotel ketiduran pakai minuman yang Jungso bawa. Terus ke rumah Ajin dan nemuin ayahnya udah tergeletak. Dia panik, terus mukul sampai mati. Polisi bengong, nih orang jujur banget atau pengen liburan di penjara? Akhirnya Ajin dibebaskan. Dia keluar dari kantor polisi, wajahnya datar. Bukan lega, bukan senang. Cuma kosong. Flashback pun muncul. Ternyata waktu itu, setelah buang kupluk ke kloset, Ajin sempat dihantui bayangan ayahnya. Dia panik, terus mukul lagi. Kali ini sampai benar-benar mati. Dari bawah Jungso datang, lihat Ajin lemes. Langsung bantu beresin semuanya. Bersihin bukti, hapus sidik jari, bahkan siap buat disalahin. Petugas hotel akhirnya ingat, Jungso datang jam 1 malam. Detektif marah. Jadi kamu bohong? Tapi Jungso diam aja, karena tujuannya cuma satu, Ajin jangan sampai masuk penjara. Sementara itu, Ajin ketemu Seomiri di restoran. Katanya semua masalah udah selesai. Detektif korup ketangkep, Jungso bebas, dan Ajin siap jadi artis papan atas. Tapi syaratnya dia harus lupain Jungso. Katanya kalau kamu terus bareng dia, masa lalumu bakal keungkit lagi. 있는 말까지 수백억에 달하는 독이었다는 거를 깨닫게 되는 거죠. Akhirnya berkas kasusnya diambil, disimpan rapat-rapat. Dan buat terakhir kalinya, Ajin nemuin Jungso. Suasananya berat banget. Ajin bilang dia udah bebas dari belenggu masa lalu dan gak mau Jungso ikut campur lagi. Jungso cuma bisa diam, karena kadang cinta yang terlalu tulus malah bikin sakit. 내가 항상 그 꼭 만들어진 행복일 거다. Sekarang Ajin hidup bareng popularitas. Wajahnya di billboard, fotonya di mana-mana, filmnya nomor 1 di bioskop. Tapi dalam hati kecilnya, dia tahu, bintang paling terang pun masih nyimpan sisi gelap yang gak bakal padam.